wabarakatuh. Di siang hari ini kita akan membahas tentang materi pelajaran sosiologi, yang mana mungkin adik-adik yang sekarang nonton ini belum pernah mendengar istilah sosiologi, itu mungkin belum pernah. Jadi mungkin masih apa sih sosiologi itu, makanan apa, atau kalau berbentuk binatang kayak apa binatangnya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan tentu nanti ini harus diperhatikan dengan baik, karena nanti setelah mendengarkan materi ini ada beberapa penugasan, ada beberapa tugas yang berhubungan dengan materi yang disampaikan saat ini. Nah, itu pesan untuk adik-adik adalah itu. Kemudian sebelum saya mulai materi ini, saya kenalkan dulu, karena di depan saya ini ada dua orang. Yang paling ujung sana, yang paling ganteng, pakai batik Madura ya. Membawa etnis betul, karena beliau ini ngajarnya di Madura gitu ya. Ngajarnya di Madura di kampusnya UTM. Apa UTM itu? Apa Pak UTM? Pak? Universitas Trunojoyo. Oh iya, Universitas Trunojoyo Madura, UTM. Nama beliau itu adalah Bapak Zainal. Nah, Pak Zainal ini dia dosen di sana dan mengampu bidang studinya itu bahasa keren itu filsafat. Dalam ini itu Pak Zainal. Nah, itu ya, saya akan singkat aja Pak Zainal ini. Jadi dia bisa nanti akan membantu Pak Ari beberapa melengkapi yang disampaikan Pak Ari. Kemudian yang kedua, ya ini pemateri utama kita pada siang hari ini, yaitu Pak Ari Wahyu. Nah, Pak Ari Wahyu ini perlu saya ceritakan profilnya. Jadi beliau ini kalau ngomong akademis kata wis mentok, sekolahannya habis diborong semua. Jadi karena S1, S2, S3-nya sudah selesai, jadi Pak Ari yang ini. Nah, Pak Ari itu saya langsung ngomong S1 aja ya, ngomong mulai SMA itu ketahuan nanti. Saya bilang mulai S1 aja. S1-nya beliau ini adalah sarjana perikanan. Kok ngomong sosiologi? Nah, nanti biar diceritakan sama beliau. Jadi sarjana perikanan dari Brawijaya. Kemudian S2-nya itu magisternya pertama itu dia ngambil jurusan sosiologi di UNER. Jadi beliau ini ya sering balik-balik ke Surabaya tentunya ya. Oh, di UB juga ya? S2 di UB. Nah, kemudian melanjutkan karena begitu tahu sosiologi itu kayak aneh tapi yo aneh. Kayak aneh tapi aneh nemen gitu loh ya. Nah, itu akhirnya dia mendalami karena keanehannya tadi itu. Akhirnya Pak Ari mendalami lagi untuk mengambil S3-nya, jadi gelar doktornya itu diperoleh dari UNER, jurusannya sosiologi juga, di doktornya doktor sosiologi gitu. Nah, Pak Ari yang akan menjelaskan kayak apa sih kalau kita ngomong kelompok sosial itu jadi masyarakat itu kayak apa? Ya, mulai dari situ aja kita memulainya. Karena ilmu sosiologi ini saya nggak perlu cerita banyak gitu loh ya. Aku malah takon ke Pak Ari ini banyak saya tanyanya. Jadi kalau di sekolah kan saya ngajar sosiologi lah. Ini sosiologi yang versi the real version gitu ya. Versi yang betul-betul murni itu kayak apa sosiologi itu. Nah, ini biar kita mendapat pencerahan dari Pak Ari. Mungkin gitu Pak Ari, langsung bisa dimulai aja. Terima kasih Pak Hari. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Nah, ini terima kasih. Jadi kesempatan yang siang hari ini mudah-mudahan seluruh siswa Semanela dimanapun berada itu tidak sedang mengantuk. Nah, tidak sedang mengantuk karena siang-siang begini ini materinya dikatakan serius tapi ya enggak, tapi dikatakan enggak serius tapi sebenarnya serius. Dan ini adalah bentuk dari kami selaku staf pengajar di salah satu universitas negeri di Universitas Trunojoyo Madura. Kebetulan sesuai yang dikatakan Pak Hari tadi, jadi Pak Hari ini sahabat ya, sahabat bolang dan lain-lain ya, jadi seperti itu. Nah, baik, saya tidak berpanjang lebar, langsung saja saya sedikit cerita, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Mungkin juga sudah ada PowerPoint ya yang sudah di-share. Nah, begini,
Benar, nama saya adalah Ari Wahyu Pranata dan saya kelahiran Malang. Kemudian saya istilahnya nunut bertempat tinggal. Nah, nunut bertempat tinggal itu di daerah Lawang. Nah, silakan dicari. Nah, terus kemudian betul yang dikatakan Pak Hari tadi, saya ini S1 Sosial Ekonomi Perikanan dengan konsentrasi ke ilmu sosialnya, sosiologi. Nah, banyak sekali sahabat-sahabat saya, teman-teman atau bahkan saudara saya itu menyatakan kamu itu nggak apa-apa mengambil sosiologi. Nah, saya sempat berpikir seperti itu, tapi saya coba saya eliminir semua. Mudah-mudahan saya ini tidak tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Baik. Saya siang hari ini di apa istilahnya, didapuk ya, didapuk atau apa bahasanya itu, digeruduk sama Pak Hari, gerombolannya Pak Hari begitu ya. Itu saya disuruh menjelaskan teori kelompok dan pembentukan masyarakat. Wah, ini sangat teoritis sekali dan cukup banyak sebetulnya. Cuman hari ini saya akan sampaikan materi-materi inti saja ya. Jadi saya pikir juga masih teman-teman siswa SMA Negeri Lawang ini masih baru, dan nanti seperti yang dikatakan Pak Hari tadi, sosiologi ini apa toh? Dan gini. Nah, baik, saya langsung masuk ke materi tentang teori kelompok dan pembentukan masyarakat. Nah, ada begitu banyak teori. Nah, ini kelebihan sosiologi itu selalu berbicara dengan teori dulu. Nah, teori ini ada berbagai macam bentuknya. Nah, ini mudah-mudahan tidak aneh di kelas di level itu SMA, tapi nanti saya yakin Pak Hari ini akan memberikan apa yang saya sampaikan ini lebih dalam gitu ya. Nah, ada begitu banyak teori yang disampaikan, yaitu saya mulai dari kelompok terlebih dahulu. Nah, kalau kita berbicara kelompok, nah bahasa yang kekinian itu gerombolan gitu ya, gerombolan jadi gerombolan gitu. Nah, yang pertama itu yang bisa saya ceritakan di sini, ada namanya seorang ilmuwan atau sosiolog, itu namanya Robert King Merton. Itu memberikan sebuah terminologi atau batasan bahwasanya kelompok itu pada intinya itu adalah satu kumpulan dari individu-individu, di mana individu ini mempunyai kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama ini. Nah, terus yang kedua adalah yang paling menarik di sini adalah tokohnya adalah ada di PowerPoint itu, yang intinya adalah menjelaskan bahwa tidak hanya sekedar individu yang memiliki kepentingan bersama, tetapi di sana itu yang paling penting di sini adalah memiliki bentuk komunikasi dan saling berinteraksi. Nah, kata kuncinya adalah komunikasi dan interaksi. Nah, apa sih komunikasi dan interaksi? Ya, komunikasi ya kalian telepon, kalian WA, kalian banyak ya di media sosial dan lain-lain. Itu menjadi bentuk di mana menjadi dasar bahwasannya mereka itu saling berinteraksi, atau interaksi itu bertemu, berkumpul, dan saling membicarakan, siapa sih namamu, siapa sih ini. Nah, ini yang menarik adalah saat ini kondisi pandemi yang ada ini, mudah-mudahan Anda tidak merasa asing satu dengan guru, ya kan? Baru dikenalkan satu kali sudah lupa ini wakasis untuk apa ya, siapa ya namanya itu.
Nah, makanya perlu interaksi dan komunikasi. Nah, ini. Terus yang kemudian guru-guru bidang studi, apakah kalian sudah mengetahui, sudah memahami? Nah, ini kondisi situasi yang berbeda. Nah, kalau tidak ada pandemi dan lain-lain, saya pikir tidak terlalu susah. Tapi ketika ada pandemi dan Anda harus kalian semua harus melalui online atau daring, ya, itu menjadi kendala tersendiri. Tapi saya pikir itu tidak jadikan kendala dan kita masih tetap berinteraksi dan berkomunikasi. Itu namanya berinteraksi, bertanya siapa teman saya satu kelas, siapa guru wali kelas saya. Nah, itu kan ya. Jadi seperti itu berinteraksi. Nah, ketika orang berinteraksi pasti awalnya melalui sebuah komunikasi. Jadi tidak ada namanya perjumpaan sosial, itu melalui komunikasi sosial terlebih dahulu. Jadi harus komunikasi dulu. Nah, kalau komunikasi itu sudah terjalin, maka kalian enak. Jadi bisa bertanya nanti. Dan mudah-mudahan kondisi dan situasi pandemi yang ada ini itu tidak tidak membuat kita mengecilkan arti komunikasi dan membuat itu menjadi kita tidak tahu siapa ininya, ya. Nah, terus yang kedua, di sana ada Homan ya. Homan itu saya sambil baca ini. Nah, sejumlah individu yang yang merah-merah itu yang penting, ya, satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalian bisa baca di sana. Nah, yang penting di sini adalah kata kuncinya, kurang jelas ini, ya. Kata kuncinya apa ini? Berkomunikasi. Nah, berkomunikasi, ya. Nah, terus yang ketiga, salah satu tokoh Joseph DeVito. Dia Anda bisa baca di situ, kalian bisa baca semua di sana. Individu yang berhubungan satu dengan yang lain, yang memiliki tujuan, di mana ada aturan dan norma. Nah, ini yang penting. Kalian masuk dari SMP lulus, terus kemudian yang aturannya berbeda, gitu. Terus kemudian kalian semua masuk ke Semanela, ya pasti ada aturan dan norma yang harus diikuti. Seperti apa? Nah, sama seperti saya pribadi itu tidak membayangkan terjadi pandemi sekarang ini. Nah, normanya dan aturannya akan berbeda juga. Yang intinya mereka adalah harus melalui daring, harus cuci tangan, harus hand sanitizer, dan harus memakai masker, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu mengenai ini. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai apa sih masyarakat. Nah, masyarakat ada namanya R.M. McClover, itu berbicara tentang dasar masyarakat setempat. Siapa sih masyarakat itu? Masyarakat, ya, individu atau kelompok yang menempati dalam wilayah tersebut, ya. Jadi, nah, boleh saya katakan bahwasanya Anda mungkin nanti di Semanela ini ada kelompok karya ilmiah remaja, kelompok pramuka, ya Pak Ari, ya. Kelompok ini. Nah, kelompok-kelompok itu akan membentuk grup-grup besar yang namanya masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah masyarakat Semanela. Nah, masyarakat Semanela ini itu adalah terdiri dari guru, tenaga administrasi, siswa, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lain-lain. Nah, bisa jadi alumni itu bisa menjadi kelompok masyarakat yang sudah lulus dan di luar itu menjadi masyarakat juga di luar. Nah, itu yang dikatakan ini. Nah, ini yang sering sekali dikatakan bahwa ada dari Kingsley Davis, ya, itu orang-orang ini mengatakan bahwa masyarakat itu berangkat dari sebuah kelompok yang memiliki kepentingan sama. Nah, kepentingan Anda apa di sini? Kepentingan kalian di Semanela, ya, belajar dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau di grupnya Pak Hari ini masuk ke grup kelompok pramuka, masyarakatnya masyarakat Semanela, kan gitu, ya. Nah, itu. Nah, ini yang paling nanti sering dijelaskan sama Pak Hari.
oleh Ferdinand Tonis. Nah, Ferdinand Tonis ini cerita tentang masyarakat yang tradisional, itu Gemeinschaft. Nah, itu ada Gesellschaft, ya, itu bahasa Jerman ya, bahasa Jerman. Gemeinschaft itu kelompok masyarakat yang masih memegang tradisi, yang masih ya biasanya di pedesaan, tapi pedesaannya bukan pedesaan kayak di daerah Lawang gini, tapi pedesaan yang memang benar-benar murni, dan mereka masih gotong royong untuk ya guyub. Untuk pindah rumah aja harus dipanggul bersama-sama ya, soyo istilahnya soyo ya. Nah itu, jadi seperti itu. Nah kalau Gesellschaft ini sudah lebih modern. Gesellschaft itu sudah cerita tentang masyarakat yang ya ada hidup di desa tapi sudah dekat dengan kota. Mungkin di desa Candi Renggo, mungkin di desa Bedali, di desa Kalirejo, dan itu sudah modern. Itu termasuk Gesellschaft dan lain-lain. Nah, ini saya percepat saja. Kelompok masyarakat yang ada sekarang itu hasil yang saya temukan ya, hasil ngulik atau hasil penelitian atau hasil ngelompro, hasil bolang dengan Pak Hari ya. Itu ada 6. Yang pertama masyarakat tertutup. Tertutup itu ya saya melihatnya di daerah, kalau saya pas bolang dengan Pak Hari itu di lereng Tengger, tapi yang atas itu mereka masih tertutup. Jadi mereka nggak mau berubah, mereka nggak mau tahu tentang pandemi, pakai masker, wah sudah nggak mau tahu. Jadi di puncak Gunung Tengger itu contoh yang paling konkret yang ada. Mereka itu tidak memiliki tanah, tapi tanah untuk ditanam, tapi tanah itu dimiliki bersama. Nah itu bentuk ininya. Terus yang kedua, masyarakat pra-industrialisasi. Nah, ini saya cerita tentang ya apakah di daerah Lawang atau Bedali itu sekitar sekolah ini masyarakat pra-industrialisasi. Saya pikir iya, sudah mulai masuk. Tapi kalau industrialisasi penuh belum, karena masih ada petani juga kan, ada pedagang, ada macam-macam. Nah, masyarakat yang terbuka saat industrialisasi, mereka melihat bahwa industrialisasi ini penting, dan mereka bahaya itu kalau yang rumahnya Surabaya itu rumput ya, rumput industri. Nah, itu sudah ada bentuk contoh dari rumput yang memang kotanya itu memang kota industri yang sudah tersentral. Jadi, nah, masyarakat digital yang tanpa strata dan kelas. Apa Pak contohnya? Ya ada di WA kalian itu mungkin punya WA group ya, banyak sekali. Ada Instagram, Twitter, media sosial yang lain ya, Facebook dan lain-lain. Kan kalian juga akan di-add orang yang lain yang kalian tidak tahu siapa ini orangnya dan siapa dia, pekerjaannya apa, tidak tahu. Nah, Indonesia itu sudah masuk di yang kelima, masyarakat tanpa kelas dan tanpa ya, siapa yang mengendalikan ini semua, nggak ada. Nah, ini yang paling menarik adalah yang keenam, yang kalian alami sekarang ini, masyarakat pasca kebenaran. Saya mengatakan pasca kebenaran. Kalian secara nggak langsung tiba-tiba dihadapkan pada pandemi. Itu kan kebenaran, dan kalian tidak pernah tahu. Oh, kok masuk seperti ini ya? Saya juga pernah membayangkan pandemi harus online, harus ini, harus beli pulsa, harus macam-macam lah. Nah, kondisi pandemi